Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asistensi Percobaan Sistem Pencernaan, Praktikum Anatomi dan Fisiologi Manusia, Laboratorium Biofarmasi, Farmakologi, dan Toksikologi, Fakultas Farmasi Unhas. Baik, sebelum kita memulai asistensi ini, saya akan memperkenalkan asisten penanggung jawab untuk percobaan sistem pencernaan. Yang pertama, Andi Muhammad Indra Asari Asir, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Jumalia. Yang ketiga, Putra Irianto Sanjaya Dirga. Nah, di asistensi kali ini terkait sistem pencernaan, kita akan mempelajari terkait sistem pencernaan dan cakupan materinya itu yang pertama pengertian dan fungsinya, yang kedua prinsip dasar, yang ketiga mekanisme, yang keempat organ-organ pencernaan, yang kelima enzim dan penyakit. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke cakupan materi pertama, yaitu pengertian dan fungsi pencernaan. Adik-adik pasti tahu terkait sistem pencernaan, karena sistem pencernaan ini pasti sudah ada dipelajari pada saat SMA dulu, utamanya di pelajaran biologi. Tapi kali ini mungkin sedikit berbeda karena sudah masuk di tingkat kuliah. Yang pertama kita akan bahas terkait pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari makanan yang kita telan ke dalam lingkungan internal tubuh. Dan untuk fungsi pencernaan itu sistem pencernaan untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dari sistem pencernaan. Nah, di praktikum ini sistem pencernaan bertujuan untuk melihat bentuk dari sistem pencernaan dengan menggunakan hewan coba, dengan menggunakan metode pembelahan, kemudian pemisahan, dan mengukur organ-organ pencernaan. Nanti selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di mekanisme praktikum. Jadi di sini kita akan melihat terkait anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan, di mana anatomi itu adalah bentuk-bentuk dari sistem pencernaan itu seperti nanti akan dipelajari terkait organ-organ, dan untuk fisiologinya kita akan mempelajari terkait fungsi dari sistem pencernaan itu, atau fungsi dari organ-organ dari sistem pencernaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh asisten berikutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita masuk pada mekanisme pada sistem pencernaan, di mana yang pertama itu adalah ingesti. Nah, ingesti ini adalah salah satu motilitas yang merujuk pada kontraksi otot yang akan bercampur serta mendorong maju isi dari saluran cerna. Nah, ingesti ini adalah tahap kedua dari proses mastikasi. Mastikasi ini adalah proses tahap awal di mana salah satu atau langkah utama dalam mekanisme pencernaan, yaitu biasa kita sebut dengan proses mengunyah pada rahang otot pada rahang. Nah, selanjutnya ada peristaltis. Nah, peristaltis ini merupakan salah satu gerakan yang di mana dia bekerja dengan cara kembang kempis maupun dia meremas-remas makanan sehingga hal tersebut terdorong. Nah, hal ini dilakukan oleh yang namanya organ yaitu esofagus. Nah, selanjutnya proses digesti. Digesti ini itu digunakan untuk menguraikan struktur kompleks dari makanan. Secara kimiawi itu menjadi satuan yang lebih kecil lagi atau lebih sederhana lagi. Nah, setelah proses tersebut, kemudian ada namanya absorpsi. Absorpsi ini terjadi pada yang namanya organ, yaitu usus halus dan usus besar. Nah, penyerapan ini itu dia akan menyuluh terjadi pada sebagian besar penyerapan dari makanan yang kita cerna. Kemudian ekskresi adalah salah satu proses pengeluaran zat di mana itu dia zat-zat atau hasil makanan yang kita cerna itu dikeluarkan oleh tubuh seperti misalnya tinja, kemudian dan juga keringat.
Nah, adapun organ pencernaan pada tubuh manusia. Nah, yang pertama yaitu mulut. Nah, mulut, kemudian eh, kerongkongan, kemudian lidah, usus halus, dan juga usus besar. Nah, yang pertama itu mulut. Nah, mulut merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan tahap awal, di mana dia memiliki fungsi untuk mencerna makanan secara mekanik maupun kimiawi. Dalam kimiawi, dia dibantu oleh yang namanya enzim. Nah, di dalam mulut ini terdapat organ-organ aksesoris atau organ-organ pendukung lainnya seperti gigi, lidah, kelenjar, dan juga enzim pada bagian mulut tersebut. Ya, setelah makanan dikunyah atau dicerna melalui mulut, makanan tersebut akan tersalurkan ke bagian esofagus. Nah, esofagus ini dia merupakan salah satu tuba muskular. Nah, dia berfungsi untuk menggerakkan makanan yang dari faring ke lambung hingga dia melalui gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini seperti tadi yang telah dijelaskan, yaitu dia meramas-ramas maupun dia mendorong maju makanan tersebut hingga ke lambung. Next. Nah, pada tahap lambung. Nah, lambung ini salah satu organ di mana jika dilihat dari bentuknya dia akan seperti huruf J. Nah, dia ini terletak pada superior kiri dari rongga abdomen atau perut di bagian bawah diafragma. Nah, lambung ini memiliki banyak fungsi, tetapi untuk fungsi pokok atau fungsi utamanya itu terdapat 5. Yang pertama, dia sebagai penyimpan makanan. Kedua, dia memproduksi kimus atau lendir. Nah, yang ketiga, dia sebagai digestif protein. Nah, yang keempat, dia memproduksi mukus serta memproduksi faktor intrinsik lainnya. Ya, dari gambar tersebut itu adalah proses di mana pembentukan dari HCl atau asam lambung. Ya, selanjutnya usus halus. Nah, pada tahap ini makanan itu sudah bisa dikatakan sebagai tinja, di mana sebagian besar dari pencernaan ini dia telah melalui penyerapan atau dia sedang berada tahap penyerapan. Nah, usus halus ini dia berfungsi untuk mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut hingga ke lambung. Nah, adapun bagian-bagian dari usus halus, yang pertama duodenum atau biasa kita sebut sebagai usus 12 jari, kemudian jejunum dan juga ileum. Nah, selanjutnya usus besar. Usus besar ini adalah salah satu tahap terakhir dalam sistem pencernaan karena eh, pada organ inilah makanan yang kita telah absorpsi sebelumnya itu sudah bisa untuk dikeluarkan atau diekskresikan. Nah, usus besar ini dalam sistem pencernaan dia itu mampu mengabsorpsi 80% hingga 90% air. Nah, sehingga makanan yang tadinya masih memiliki nutrisi itu bisa diserap nutrisi tersebut ke dalam rongga usus besar ini. Ya, jadi untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada asisten selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu enzim pada pencernaan. Jadi sebelumnya segala makanan yang kita makan itu akan dicerna oleh enzim-enzim pada pencernaan, di mana enzim di sini berperan untuk berperan penting dalam pengolahan makanan serta penyerapan nutrisi pada tubuh. Nah, pada slide di sini terdapat tabel yang menunjukkan beberapa enzim yang ada pada pencernaan. Jadi yang
pertama dimulai dari amilase yang atau biasa disebut dengan ptialin. Ya, di sini amilase ini hanya terdapat pada kelenjar ludah yang dihasilkan di mulut. Jadi enzim ini akan berperan dalam mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, untuk enzim pepsin, dia berada di lambung, di mana dia berperan dalam mengubah protein menjadi polipeptida. Nah, untuk enzim lipase sendiri, enzim lipase ini tidak hanya satu-satunya berada di pada pankreas. Jadi ada juga enzim amilase pankreas, ada tripsin dan juga ada kemotripsin dan karboksipeptidase. Di mana di mana tempat kerjanya itu berada pada usus halus. Nah, untuk fungsinya masing-masing enzim kalian bisa baca dan pahami baik-baik pada tabel tersebut karena setiap enzim dia memiliki peran yang berbeda masing-masing. Oke, next. Nah, selanjutnya tentu di awal-awal tadi jelaskan berbagai fungsi normal dari sistem pencernaan. Nah, di akhir sini tentunya pasti akan ada gangguan pada sistem pencernaan atau biasa disebut dengan penyakit. Di sini saya hanya menampilkan 3 jenis penyakit yang ada pada sistem pencernaan, namun pada umumnya sangat-sangat banyak penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Nah, pada slide ada di sini reflux gastroesofagus. Biasanya ditandai dengan kondisi naiknya asam lambung pada kerongkongan akibat cincin esofagus tidak menutup dengan sempurna. Jadi, biasa kalian rasakan apabila setelah makan, tiba-tiba makanan yang telah kalian makan akan ingin keluar dan terasa agak masam-masam. Jadi, itu adalah asam lambung yang naik akibat katup esofagus kalian tidak terlalu menutup sehingga makanan terdorong untuk keluar. Nah, selanjutnya ada parotis atau bisa disebut dengan gondong. Nah, gondong ini dia disebabkan karena infeksi dari virus yang biasa dirasakan pada ada nyeri di bawah di kelenjar ludah di bawah telinga. Selanjutnya ada diare. Tentu kalian tidak asing lagi dengan istilah diare. Jadi diare ini bisa disebabkan karena adanya gangguan penyerapan air pada usus besar sehingga feses yang keluar itu terlihat lebih encer. Biasanya kalau kebalikan dari diare ini disebut dengan konstipasi. Karena diakibatkan karena penyerapan air terlalu besar sehingga feses ini dia wujudnya lebih keras karena air yang diserap oleh tubuh terlalu banyak. Untuk penyakit-penyakit lain kalian bisa cari seperti ada mah, ada tukak lambung, ada kolik dan sebagainya. Silahkan kalian baca-baca materi di internet ataupun di buku. Masih sangat banyak penyakit-penyakit terkait dengan sistem pencernaan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya itu tentang mekanisme praktikum akan dijelaskan oleh asisten selanjutnya. Baik, nah sekarang kita akan bahas terkait mekanisme praktikum. Jadi mekanisme praktikum ini adalah hal yang kalian akan lakukan di praktikum. Nah, yang pertama peralatan. Peralatan yang disiapkan itu, yang pertama alat bedah. Alat bedah itu seperti gunting, pisau, atau pinset. Yang kedua toples. Yang ketiga papan bedah. Yang keempat benang godam. Yang kelima jarum pentul. Yang keenam mistar. Selanjutnya untuk bahan, yang pertama ether. Yang kedua larutan NaCl 0,9%. Yang ketiga kapas. Yang keempat hewan coba yang digunakan seperti mencit jantan dan betina dengan bobot badan lebih dari 20 gram. Umumnya juga kita menggunakan tikus. Jadi untuk peralatan dan bahan-bahan ini tidak usah terlalu khawatir karena untuk peralatan ada beberapa yang disiapkan dari lab dan ada yang beberapa disiapkan oleh praktikan itu sendiri. Dan untuk bahan juga seperti itu. Selanjutnya terkait prosedur kerja dari praktikum ini. Yang pertama, sediakan 1 ekor mencit tiap kelompok. Nah, mencit itu nanti dibius dengan cara dimasukkan ke dalam toples. Kemudian masukkan kapas yang dibasahi ether. Jadi ether di sini dia gunanya untuk membius mencit itu. Nah, yang ketiga, mencit dibedah, kemudian diukur panjang esofagus, lambung, usus 12 jari, jejunum, dan ileum, serta usus besarnya. Jadi nanti mencit akan dibedah, nanti akan diarahkan oleh asisten masing-masing. Selanjutnya, nanti kita akan mengambil
mulai dari esofagus dari mencit tersebut, lambung, usus 12 jari, jejunum, dan ileum, serta usus besarnya. Nanti kita akan perhatikan baik-baik terkait struktur dari mencit tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait asistensi sistem pencernaan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di asisten pendampingnya masing-masing atau asisten pendamping kelompok masing-masing. Baik, itulah presentasi dari kami, penanggung jawab praktikum sistem pencernaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.